Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ya, Pak Bapak Sedang? Ibu semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua dimanapun berada, yang saya hormati dan kami banggakan bersama ya, Pak Budi Hari selaku tim MGMP PKN dan teman-teman semua ya jajarannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu ya, dan kesuksesan, kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmatnya, karunia hidayah, terutama nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini, di hari Jumat, tanggal 26 November 2021, jam 13.18 ya, di laptop saya, kita bisa berkumpul, meskipun dalam bentuk daring ya, via Google Meet. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti Pak Budi Hari, tim MGMP PKN ya, menyampaikan kisi-kisi dan naskah soal UAS ya, namanya UAS sekarang, ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, ada beberapa hal yang kami selaku pengurus Forum MGMP sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mengingat barangkali Bapak Ibu di hari pertama atau hari kedua ya tidak masuk room, karena waktu hari pertama adalah mapel bahasa Inggris, hari kedua mapel lain ya, bukan mapel PKN ya, kemarin ya. Terus hari ini mapel PKN, besok prakarya ya. Nah Bapak Ibu, pada intinya yang disampaikan oleh Ibu Kasih Kurikulum, Ibu Susilawati, dan juga Ibu Tati ya selaku pengawas terkait dengan soal UAS. Pada prinsipnya Bapak Ibu silahkan membuat soal ya, silahkan membuat soal masing-masing diserahkan kepada sekolah. Artinya di Kabupaten Bogor ada sekolah negeri dan swasta yang jumlahnya hampir 800-an, itu silahkan membuat soal yang berbeda-beda, bervariasi, beragam ya, tidak ada masalah. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa soal UAS itu beragam, diserahkan otonomi kepada sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dalam surat edaran tersebut, dalam pembelajaran di masa pandemi pandemi COVID ini, itu ada 3 kelompok sekolah. Ya, nanti Bapak Ibu, itu kelompok yang mana? Yang pertama yang menggunakan kurikulum 2013 full 100%. Berarti semua KD diajarkan dan harus dievaluasi sesuai dengan KD tersebut. Yang kedua, ada sekolah yang mengambil kurikulum hanya sebagian, bisa 50%, 70%, yang artinya tidak semua KD itu diajarkan. Itu pun diserahkan kepada sekolah, tergantung Bapak Ibu program semesternya mengambil KD-KD yang mana, ya. Baik di kelas 7, 8, maupun 9. Ada juga yang ketiga, sekolah yang mengambil melaksanakan kurikulum mandiri, artinya tidak menggunakan kurikulum dari pemerintah, itu juga diperbolehkan karena suasana pandemi COVID. Nah, Bapak Ibu, sehingga konsekuensinya dalam mengevaluasi atau melaksanakan ujian akhir semester itu diserahkan ke sekolah masing-masing, ya. Jadi tidak diseragamkan, makanya tidak ada lagi pembuatan soal yang dilayani oleh MKKS, ya, itu secara seragam kemudian diteskan, tidak ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini Bapak Ibu hadir di sini, guru-guru mapel PKN ya, PPKN, ini hanya dalam rangka memberikan bantuan kepada Bapak Ibu, memberikan bantuan karena sekarang ini harus dimulai soal-soal itu semua mapel itu
harus berbasis literasi dan numerasi. Nah ini ya, kan kita belum semuanya bisa dan juga baru belajar. Itu pun tidak harus juga 100% ya. Kita bertahap mungkin 20%, 30%, 50% dari total soal itu silahkan dimasukkan yang literasi numerasi. Nanti perlahan-lahan ke depan semuanya akan berliterasi dan numerasi, yaitu semua mapel. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja mengundang tim MGMP PKN yang dikomandani oleh Pak Budi Harimulyono dan teman-teman, dan beliau sudah membagi tugas. Kelas 7 PKN siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa. Nah, untuk itu nanti waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Budi Harimulyono untuk memimpin penyusunan soal UAS ini. Nanti Bapak Ibu silahkan memberikan masukan atau memberikan diskusilah ya, sharing bersama dengan tim MGMP PKN ya. Mari Bapak Ibu, untuk hikmatnya acara ini sama-sama kita buka ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu, semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara kita lancar hari ini ya, terutama tidak padam listrik, jaringannya bagus ya, internetnya, sehingga bisa berjalan nanti sampai jam 3 atau setengah 4, tapi tergantung Pak Budi Harimulyono nanti sampai selesainya saja ya. Untuk itu, waktu dan tempat ya, ruangan saya serahkan. Yang terhormat Bapak Budi Harimulyono dipersilahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Andes Sudarno yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini di hari Jumat tanggal 26 November 2021 kita bisa bergabung lewat Google Meet ini. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka langsung, tapi kita sudah terwakili dengan layar kaca ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memperpanjang usia kita untuk mendidik putra-putri kita guna masa depan bangsa dan negara Indonesia tentunya. Ya, pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Sudarno yang sudah memfasilitasi sebagai Ketua Forum MGMP BK. Terus yang kedua kepada Ibu Susi selaku Kasih Kurikulum Kabupaten Bogor yang sudah mendukung dan memprakarsai atau membuat lancarnya kegiatan di Forum MGMP BK ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan baik dari mata pelajaran PAI, mata pelajaran Bahasa Inggris, dan mata pelajaran Prakarya, juga khususnya untuk mata pelajaran PPKN. Ya, pertama kami mohon maaf sebesar-besarnya pada waktu dimulai kegiatan ini, yaitu hari Rabu, saya pribadi tidak bisa bergabung karena ada kesibukan-kesibukan, sehingga mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti kegiatan ini dari awal. Oleh karena itu, kesibukan-kesibukan saya ya kan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kemarin juga tidak bisa bergabung karena ada kegiatan yaitu di MGMP PPKN khususnya yang bertempat di SMP Negeri 1 Cilengsi. Kemudian untuk hari ini sebetulnya Pak Darno, saya harusnya pelatihan advokasi, ya kan? Tapi saya batalkan karena ada kegiatan untuk mengisi di Forum MGMP BK ini. Ya, makasih Pak. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini saya atas nama pengurus MGMP PPKN mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah difasilitasi dan didukung oleh Bapak Ibu semua
mudah-mudahan kita di forum ini kita belajar bersama. Ya seperti saya terus terang saja masih banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Makanya saya mengajak kepada Ibu, marilah kita belajar bersama-sama. Nah, di sini saya harapkan tidak ada yang merasa lebih pintar atau bagaimana, ya kan? Kita saling sharing tentunya. Tujuannya apa? Supaya kita berlatih dan belajar bersama-sama dengan harapan nanti yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa nanti akan menjadi lebih bisa. Itu harapannya seperti itu. Ya, langsung untuk kegiatan pembuatan kisi-kisi dan soal UAS, ya kan? Nah, sebetulnya kemarin saya agak bingung juga antara PAS dan UAS gitu kan. Karena pada saat sebelum ada kegiatan ini, saya khususnya pribadi itu sangat mantap bahwa kegiatan dilaksanakan dengan nama PAS gitu kan. Tapi begitu saya melihat YouTube-nya Pak Sudarno, pada saat itu saya melihat Pak Darno ini menyebut PAS dengan UAS itu agak ragu-ragu gitu kan. Ternyata ada peralihan antara PAS dengan UAS. Jadi nanti kita menggunakan UAS ya Pak Darno ya. Gitu. Iya Pak, betul. Jadi Iya. kita mengacu pada itu Pak, surat edaran Menteri di situ ujian akhir semester ganjil, ujian akhir semester genap gitu Pak. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan ini berarti kita sudah ada dasar hukumnya dan mempunyai kemantapan bahwa kegiatan kita sekarang itu UAS ya Pak. Oh ya, kita lanjut ya Pak. Untuk PPKN khususnya nanti akan dibagi 3 pembicara. Yang pertama yaitu kelas 7, yaitu akan disampaikan oleh Bu Setiawati SPD. Kemudian kelas 8 itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan kelas 9 itu akan disampaikan oleh Bu Umiarti SPD. Mudah-mudahan Bu Setiawati SPD sudah bergabung mudah-mudahan. Dan Bu Umi juga sudah bergabung ya, sehingga nanti bisa menyampaikan materi tersebut. Ya, langsung saja Bapak Ibu, bahwa untuk kegiatan pembuatan kisi-kisi dan soal UAS, ya kan, tentunya mata pelajaran itu berbeda-beda, dilihat dari jenis mata pelajarannya masing-masing, ya kan, karena setiap mata pelajaran itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya ada perbedaan, tentunya kita harus memaklumi, ya. Karena antara pelajaran IPA, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan lainnya itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk soal atau kisi-kisi UAS itu harus mengacu numerasi dan literasi. Tentunya kalau seperti matematika, IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPS itu tidak terlalu masalah. Tapi untuk PPKN khususnya untuk numerasi itu agak susah. Paling hanya bisa ke literasi gitu. Karena begitu saya lihat di YouTube juga sumber-sumber lain untuk numerasi khususnya PPKN itu agak sulit. Sehingga soal-soalnya nanti lebih banyakkan ke literasi begitu Bapak Ibu. Ya, untuk soal, ya kan, sebetulnya kita itu tidak terpaku kepada pilihan ganda, ya kan. Nah, kalau kita lihat untuk soal-soal itu kan bisa yang pertama benar salah, ya kan, Bapak Ibu. Yang kedua itu pilihan ganda, yang ketiga itu menjodohkan, yang keempat isi. Tetapi biasanya kita itu lebih banyak menggunakan pilihan ganda dan isi. Padahal untuk kenyataannya itu boleh menggunakan di antara tersebut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah terpaku kepada pilihan ganda dan IC. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya di soalnya itu benar salah atau menjodohkan itu bisa Bapak Ibu ya. Itu. Nah, terus nanti pada waktu pembuatan soal tentunya kita harus melihat pengelompokan level di sini. Nah, dalam pengelompokan level itu kan ada 3 kelompok atau tingkatan. Yang pertama yaitu
tingkat kemampuan yang rendah, ya kan? Yang kedua yaitu kemampuan yang lebih tinggi atau bisa disebut dengan sedang. Sedangkan yang ketiga yaitu tingkat kemampuan tinggi. Nah, tentunya Bapak Ibu dari 3 pengelompokan tersebut sudah tahu misalnya tingkat kemampuan yang rendah, contohnya C1 dan C2. Kemudian untuk C1 yaitu contohnya seperti mengingat, kalau C2 itu memahami. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu kemampuan lebih tinggi atau sedang. Nah, di situ contohnya C3 ya Bapak Ibu, yaitu mengaplikasi. Kemudian untuk yang tingkat ketiga atau boleh dibilang yang lebih tinggi atau sulit. Nah, ini meliputi C4, kemudian C5, dan C6. Nah, kalau C4, Bapak Ibu, yaitu menganalisis. Kalau C5, yaitu mengevaluasi. Kemudian C6, yaitu mencipta. Nah, tentunya dalam pembuatan kisi-kisi atau soal, kita harus bisa mengelompokkan dari 3 kelompok tersebut. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu ke Bu Eis Setiawati. Udah siap belum Bu Eis? Bu Eis? Untuk Ya. menyampaikan kelas 7. Udah siap belum Bu Eis? Bu Is sudah hadir belum, Pak? Ya. Ada. Pak Budi sebentar ya sebelum Bu Is menyampaikan. Oh iya Pak. Ini saya mohon izin pada Pak Budi dan teman-teman semua. Kalau kemarin Pak, mapel-mapel yang lain soal itu memang boleh kita share ke ini Pak, ke grup Pak ya. Ya. Ini kan tadi Bapak udah ngasih ke saya nih, jadi mohon izin. Jadi gini, jadi ada perubahan Pak. Evaluasi sekarang itu bukan untuk mencari apa namanya pencitraan atau mencari apa ya nilainya bagus sehingga siswanya dianggap sekolah itu bagus, bukan begitu tujuannya. Iya. Kemudian jadi bukan untuk menghakimi siswa juga bukan, tapi evaluasi yang diberikan itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan KBM yang sudah dibuat. Nah, ini maksudnya Pak Menteri seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, walaupun nanti saya share soal UAS yang dibuat oleh Pak Budi Hari dan tim-timnya, bukan berarti Bapak Ibu nanti, wah ini sudah dapat soal, sudah dapat kunci. Nah, kemudian kita bocor-bocorkan kepada anak-anak gitu ya. Bukan seperti itu, lalu Bapak Ibu bangga gitu dengan nilai yang bagus tapi dibocor-bocorkan gitu. Nah, Bapak Ibu kan rugi sendiri. Karena kalau dulu kan ada jimat-jimat itu ya Pak. Dikasih kunci jimat, biar bagus sekolahnya, biar citra. Nah, itu zaman dulu Bapak. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak ada model seperti itu. Bapak Ibu sekarang diberikan kunci, diberikan soal, kalaupun nanti cocok, sesuai dengan kurikulum Bapak Ibu ajarkan, itu kalaupun nilainya 100 bagus-bagus gitu, itu Bapak Ibu yang rugi sendiri. Kenapa rugi? Karena Bapak Ibu tidak bisa mengevaluasi ngajar Bapak Ibu. Gitu. Rugi sendiri. Ya. Oleh karena itu, saya mohon izin ini pada Pak Budi dan teman-teman, soalnya saya share, nggak apa-apa Pak sama kuncinya Pak, nggak apa-apa. Karena memang tujuan kita bukan untuk itu gitu, bukan untuk membuat wah sekolahnya keren, PPKN-nya 100 semua, 99. Siapa yang menilai? Nggak ada. Gitu ya. Ya Pak Ari ya. Oke, saya share nanti. Oke, silahkan Pak Ari dilanjutkan. Iya, siap Pak Darno, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan berhubung Bu Setiawati belum bergabung, ya kan? Ya, jadi nanti Bapak Ibu, pada waktu pembuatan soal, setiap sekolah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sudarno, tentunya berbeda-beda, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini kisi-kisi dan soal itu hanya sebagai gambaran saja. Nanti penerapan di sekolah Bapak Ibu silakan disesuaikan, ya kan? Untuk banyaknya soal, itu silahkan ditentukan oleh kebijakan sekolah Bapak Ibu semua, ya kan? Boleh 20, boleh 25, 30, ya kan? Atau bahkan 45. Nah, tentunya hal ini disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Karena waktu untuk sekarang itu berbeda-beda tiap sekolah. Makanya bisa terjadi di satu sekolah
dengan sekolah lain untuk jumlah soal itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Karena Bu Is belum bergabung, maka langsung dari saya dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah Pak? Sudah. Ya, dibesarkan dikit aja paling. Yuk, siap. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini sebagai gambaran yang sudah kami susun mengenai kisi-kisi penulisan soal ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2025 22. Ya, jadi ini untuk jenjang SMP ya Bapak Ibu, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebetulan kami membuat jumlah soal itu 45 yang terdiri dari pilihan ganda dan urean. Waktunya ini 120 Bapak Ibu ya. Jadi agak leluasa waktunya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yaitu mengenai kompetensi inti tentunya ya Bapak Ibu. Di PPKN itu kompetensi intinya ada 4 ya. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural ya dan seterusnya. Kemudian yang keempat mencoba mengolah dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu ada kolomnya ya. Yang pertama yaitu nomor, kemudian yang kedua kompetensi dasar, kemudian yang ketiga kelas atau semester, kemudian yang keempat urean materi, yang kelima indikator, kemudian keenam level kognitif, yang ketujuh bentuk soal, kemudian yang kedelapan itu nomor soal. Jadi kami ada 8 kolom. Dalam kompetensi dasar itu, yang pertama Bapak Ibu bisa dilihat, ya kan? Dimulai dari 3.1, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentunya kelasnya kelas 8 semester 1. Kemudian urean materinya yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, ya kan? Kemudian indikatornya yaitu menganalisis makna istilah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian levelnya di sini masuk ke dalam level 2, kemudian bentuk soalnya PG, nomor soalnya nomor 1. Selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian levelnya karena mengidentifikasi yaitu level 1, bentuk soalnya PG, nomor soalnya nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan kedudukan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Level kognitifnya yaitu 2, bentuk soalnya PG, nomor soalnya nomor 3. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Levelnya level 2, bentuk soalnya PG,
nomor 4 soalnya. Kemudian yang berikutnya yaitu penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, levelnya level 3, bentuk soalnya PG, kemudian soal nomor 5. Kemudian mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Levelnya 1, bentuk soalnya PG, soalnya nomor 6. Kemudian menganalisis akibat suatu negara tidak memiliki dasar negara. Levelnya 2, kemudian bentuk soalnya PG, soalnya nomor 7. Kemudian mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Levelnya level 1, bentuk soalnya PG, nomor soalnya 8. Kemudian menganalisis akibat suatu negara tidak memiliki pandangan hidup bangsa. Levelnya 2, bentuk soalnya PG, dan soal nomor 9. Kemudian mengidentifikasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Levelnya 2, ini sudah masuk ke urean. Nomor soalnya 41. Kemudian menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Levelnya level 2, bentuk soalnya PG, nomor soalnya 10. Kemudian menjelaskan sifat Pancasila yang imperatif atau memaksa. Levelnya 1, bentuk soalnya PG, soal nomor 11. Kemudian menguraikan ciri atau karakteristik yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Levelnya level 2, bentuknya PG, soalnya nomor 12. Selanjutnya yaitu menganalisis peranan sila. Maaf, loncat Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, sebentar ya. Ya, kita lanjut. Menganalisis peranan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Levelnya 2, bentuknya PG, kemudian nomor soalnya 13. Kemudian memberi contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah melalui tabel sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, levelnya 2, kemudian urean, nomor soalnya 42. Itu kisi-kisinya seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Kemudian kita ke soal ya Bapak Ibu. Ya karena ada nanti pembicara kelas 7 dan pembicara kelas 9 Bapak Ibu. Ya maaf saya ganti dulu ke soal Bapak Ibu. Pak Hari, maaf suaranya termute. Pak Hari. Nah, ya. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Untuk soal. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Bentar, masih gelap. Udah jelas ya Bapak Ibu? Udah tampilannya? Udah ada? Sudah ada. Sudah. Ya.
Ya, untuk lembar soal ujian akhir semester UAS ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk susunannya seperti ini kami membuatnya gitu. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nah, tadi yang pertama yaitu berkaitan dengan menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian indikatornya yaitu menganalisis makna istilah Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk soalnya PG. Nah, kemudian kita aplikasikan ke soal, ya kan? Nah, ini kita kan lagi berbicara tentang menganalisis makna istilah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, soalnya para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodiharjo SH 1995 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila atau sendi ajas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila krama. Makna istilah Pancasila sebagai dasar negara adalah, nah di situ Bapak Ibu bisa melihat, berarti anak harus memahami konteks bacaan. Karena kalau tidak memahami, otomatis anak tidak akan bisa menjawab tentunya ya Bapak Ibu. Nah, dalam menyusun jawaban, nah kebetulan ini dari yang panjang kemudian diakhiri sampai yang pendek ya. Ketentuannya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh misalnya panjang, pendek itu nggak boleh ya. Karena dalam membuat soal itu ada ketentuannya. Ya, yang pertama yaitu 5 dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian yang kedua, jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Kemudian yang ketiga, mengatur penyelesaian ketatanegaraan negara. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 2, Bapak Ibu. Ya, soal nomor 2 itu kan indikatornya mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi peserta didik itu diharapkan dapat mengidentifikasikan. Nah, makanya soal yang kami kasihkan ke peserta didik, soalnya yaitu istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai A. Pembeda yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia, B. Memberi jiwa agar bangsa Indonesia tetap hidup, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, kalau kita lihat di situ, Bapak Ibu, ya kan, untuk jawabannya dari terpanjang sampai yang terpendek, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Ya, jadi nomor 3 itu kalau di kisi-kisinya indikatornya menunjukkan kedudukan Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi siswa atau peserta didik harus bisa menunjukkan kedudukan Pancasila. Makanya bentuk soalnya yaitu perhatikan kedudukan Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia di bawah ini. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Walaupun Pancasila disahkan oleh PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suatu rakyat Indonesia dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman dalam kenegaraan yang merupakan kedudukan Pancasila yang sesuai dengan pernyataan tersebut ditunjukkan dengan nomor A 3 dan 4, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 1 dan 2. Jadi kalau kita perhatikan di sini soal nomor 3 agak berbeda, ya kan? Karena apa? Untuk penyusunannya itu dari besar ke kecil. Coba kita perhatikan yang A 3 dan 4, ya kan? Sedangkan yang B 2 dan 3, ya kan? Dari terbesar ke yang terkecil. Jadi tidak boleh misalnya soal itu loncat-loncat ya Bapak Ibu, harus disusun misalnya dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar, begitu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya tidak membingungkan kepada peserta didik, gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4. Di nomor 4, ya kan, di indikatornya kalau kita lihat menjelaskan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Itu nomor 4. Sedangkan pertanyaan atau soalnya itu perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila dijadikan arah dan tujuan pembangunan nasional. 3. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Dari pernyataan di atas, yang merupakan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditunjukkan dengan nomor 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, untuk penyusunan angkanya itu bisa Bapak Ibu lihat ya kan, agak berbeda tentunya karena di sini mengacu kepada ketentuan, ya kan? Contoh 1, 2, dan 3. Kemudian disusul 1, 2, dan 4, ya kan? Bapak Ibu, jadi tidak boleh misalnya 1, 2, 4, kemudian 1, 2, dan 3, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi diurutkan dulu, ya kan? Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ya kan, soal kelima, di indikatornya itu menerapkan Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, menerapkan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, ini masuk ke level 3, jadi agak susah karena di sini ada mengaplikasikan atau menerapkan gitu Bapak Ibu. Bentuk soalnya yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafat negara atau filosofi Deutschland dan Indonesia negara atau state. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan di lingkungan sekolah adalah A. Menjadikan sekolah sebagai tujuan pembangunan di Indonesia. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sekolah. C. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat digunakan oleh masyarakat. D. Kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia.
Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, soal nomor 5 itu berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu disusun dari bacaan yang panjang, kemudian menuju ke bacaan yang pendek. Sekarang kebalikannya Bapak Ibu. Dari jawaban A, B, C, D, yang A dimulai dari yang pendek, kemudian yang B agak panjang, kemudian C agak panjang lagi, kemudian yang D panjang. Itu susunannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian soal nomor 6 itu samalah modelnya dengan soal nomor 3 dan 4 ya Bapak Ibu. Nah, di sini penyusunannya kebetulan agak berbeda. Kalau nomor 3, 4 itu dimulai dari yang terbesar, nah sekarang yang nomor 6 ini contohnya dari yang terkecil ke yang terbesar ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, lanjut untuk soal nomor 7, ya kan? Soal nomor 7 itu menganalisis akibat suatu negara tidak memiliki dasar negara. Jadi kalau menganalisis itu berarti masuk level 2 menganalisis. Ya kan? Nah, contoh soalnya, semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Akibat bagi suatu negara yang tidak memiliki dasar negara. Ya, A, menjadi negara yang rakyatnya selalu menderita, B, menjadi negara yang selalu ditakuti oleh negara lain, C, menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, D, menjadi negara yang mudah dipecah oleh negara penjajah. Nah, kalau kita lihat karakteristik penyusunan jawaban di sini Bapak Ibu dimulai dari yang pendek menuju ke yang panjang. Susunannya begitu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada variatif, ya kan? Ada variatif. Nah, kemudian nomor 8 juga relatif sama Bapak Ibu dari yang terpendek sampai yang terpanjang gitu. Kemudian nomor 9, ya kan Bapak Ibu, itu dari yang panjang kemudian ke yang pendek. Kemudian nomor 10 Bapak Ibu, ya kan. Kalau kita lihat di situ dari yang terkecil ke yang terbesar ya Bapak Ibu untuk nomor 10. Kita lanjut nomor 11, ya kan. Untuk jawabannya itu dari yang tertinggi atau terpanjang sampai yang terpendek begitu. Kemudian nomor 13, 12 ya kan. Itu masih relatif sama ya kan. Nomor 13 ini Bapak Ibu. Kalau pembuatan soal seperti ini nomor 13 ya kan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian upaya melaksanakan nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat ditunjukkan dengan nomor. Nah ini Bapak Ibu, dalam pembuatan nomornya atau menyusun nomornya harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini penyusunannya dari yang kecil ke yang besar. Contoh misalnya yang A, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B, 1, 2, 3, 5. Tidak boleh misalnya 1, 3, 4, 2. Atau misalnya 1, 3, 5, 2. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengacu ke ketentuannya harus seperti itu ya Bapak Ibu paling tidak ya. Nah, kemudian untuk nomor 14 ya kan masih relatif sama ya kan.
Kemudian nomor 15 juga masih sama ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 16 itu. Kemudian nomor 17 ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh saja pada waktu pas penayangan ini sekiranya ada masukan nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu ya untuk perbaikan soal yang kami sampaikan Bapak Ibu. Ya, nomor 18. Nah, ini bacaannya agak panjang ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bacaan seperti ini, anak kadangkala ya begitu udah membaca, begitu giliran ke jawaban A, B, C, D, bingung gitu kan. Nah, inilah pentingnya literasi dalam diri anak. Kalau anak tidak bisa membaca, ya sudah gitu kan. Karena apa? Ya di sekolah-sekolah tertentu dimungkinkan ada anak yang dalam berliterasi itu masih kurang. Atau bisa dibilang ada yang membacanya tidak lancar. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pembuatan soal yang panjang ini, harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di lingkungan Bapak Ibu mengajar. Ya, nomor 19 ya Bapak Ibu. Itu relatif sama ya dari yang panjang sampai yang pendek. Kemudian nomor 20 ya. Ya, silakan Bapak Ibu boleh mencermati kemudian nanti mengkritisi sebaiknya bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Ya, kemudian nomor 21 bentuknya seperti ini. Kemudian 22. Kemudian 24 ya. Soal nomor 25, kemudian nomor 26 ya Bapak Ibu. Kita percepat saja ya Bapak Ibu karena ada pembicara kelas 7 dan kelas 9 nanti. Nah, kemudian nomor 28 Bapak Ibu. Nah, ini ditampilkan suatu gambar ya kan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3, D2 ayat 1. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu pada waktu penampilan gambarnya. Jadi antara bentuk soal dengan gambar itu harus sesuai ya Bapak Ibu. Jangan sampai gambar dengan soal itu berbeda sehingga nanti akan membingungkan peserta didik Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban ya Bapak Ibu, kalau pasal itu dituliskan dengan angka atau biasa gitu Bapak Ibu, hurufnya ya, ayatnya A-nya kecil. Kemudian untuk ayat ya, itu harus ada kurungnya Bapak Ibu, aturannya begitu. Jadi jangan sampai antara pasal sama ayat itu sama. Tapi di sini harus ada pembeda. Kalau pasal berarti dituliskan cukup angka tersebut ya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Tapi kalau ayat itu harus ada kurungnya. Itu. Biar bisa membedakan antara pasal dengan ayat. Gitu. Kemudian nomor 29 Bapak Ibu, ya bentuk soalnya seperti ini. Kemudian nomor 30. Ya. Nomor 30 Bapak Ibu, ini agak berbeda juga, ya kan. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
yaitu Undang-Undang A nomor 10 tahun 2004, B nomor 11 tahun 2004, C nomor 10 tahun 2011, D nomor 12 tahun 2011. Nah, Bapak Ibu, pada waktu membuat pilihan ganda, ya kan, harus diperhatikan nomor dan tahun. Nah, kebetulan ini menyusun nomornya itu dari yang terkecil. Kemudian dilihat dari tahunnya, Bapak Ibu. Nah, tahunnya dari yang terkecil juga, gitu. Kalau misalnya mau dilihat dari nomor yang terbesar, berarti ke bawahnya nanti nomor dan tahunnya itu harus semakin besar, gitu, Bapak Ibu ya, harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita menulis soal seperti nomor 30, acak-acakan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada ketentuannya seperti itu, harus dilihat dengan nomor dan tahun. Ya, gitu. Ya, contoh misalnya A, nomor 10 tahun 2004. B, nomor 11 tahun 2004. Kalau kita lihat nomornya itu lebih kecilan 10 dibandingkan 11, sedangkan tahunnya sama, ya kan? Nah, di situ dituliskan tahun yang terkecil kebetulan, ya kan? Nah, kemudian yang C, nomor 10 tahun 2011. Yang D, nomor 12 tahun 2011. Karena tadi yang awal itu dimulai dari terkecil, maka yang C pun dimulai dari yang terkecil, yaitu nomor 10. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh misalnya A nomor 10 tahun 2004, kemudian B nomor 10 tahun 2011, nggak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian C nomor 11 tahun 2004 gitu. D nomor 12 tahun 2011. Nanti akan membingungkan peserta didik tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 31 itu kan disuruh mengurutkan tata perundang-undangan nasional. Nah, tentunya Bapak Ibu atau siswa nanti harus paham dalam mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terkecil. Karena kalau tidak paham, ya pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaannya tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 32 relatif sama ya untuk prinsip-prinsip tata urutan perundang-undangan. Kita lanjut ke nomor 33. Ini juga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 34 juga masih sama ya. Kemudian 35, ya kan? Ini 35 juga masih sama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah ini nomor 35 Bapak Ibu kan hanya 3 pilihan, 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Nah dalam penyusunan Bapak Ibu, ya kan, yang A 1, 2, 3, ya kan, yang B 1, 3, 2, kemudian yang C 2, 3, 1, kemudian D 2, 1, 3. Bapak Ibu harus dilihat dulu angka yang pertama. Karena di sini angka yang pertama itu diambilkan yang terkecil ya Bapak Ibu, maka di sini ambil 1, ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, kalau kita lihat di baris yang kedua ya Bapak Ibu, itu kan dari 1, 2, 3 ya kan urutannya, kemudian 1, 3, 2. 2 dengan 3 itu kan lebih besaran 3, makanya yang B itu diambil angka 3. Kemudian yang C Bapak Ibu, ya kan, karena cuma ada 3 angka, maka kita mulai dari 2. Tidak boleh misalnya dimulai dari 3 Bapak Ibu ya. Jadi harus 2 dulu, ya kan? Misalnya 2, 3, 1, ya kan? Kemudian lagi 2, 1, 3 gitu. Ya Bapak Ibu seperti itu. Kita lanjut nomor 36 ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 37. Nah,
Ini nomor 37, Bapak Ibu, kita ambilkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kebetulan gambarnya berkaitan dengan tertib lalu lintas, gitu ya kan? Itu. Kemudian nomor 38, ya. 39, 40, nah, udah masuk ke urean. Ya, kita ambil nomor 41 dari urean atau ISE ya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi Pancasila yang sah dan benar ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama alinea berapa. Berarti anak harus paham tentang alinea di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, soal nomor 42 bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Berikan contoh butir-butir pengamalan Pancasila dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Sila Pancasila, Persatuan Indonesia, butir pengamalan Pancasilanya butir keberapa gitu. Nah, tentunya di sini anak harus banyak berliterasi. Karena kalau tidak banyak berliterasi, otomatis tidak akan bisa menjawab soal tersebut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang 43, sebutkan alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah oleh siapapun, ya kan? Ini. Nah, kemudian yang 45, ini wacananya agak banyak yang 45 ya Bapak Ibu ya. Maaf malah ke atas lagi ini. Ya, nomor 45 itu berupa wacana, ya kan? Tapi anak nanti disuruh menyebutkan sikap ya, dalam penggunaan kendaraan, terutama di jalan raya. Otomatis anak harus bisa memahami dari bacaan tersebut, itu Bapak Ibu. Ya, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pada waktu pembuatan soal khususnya PPKN, silahkan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Karena ada sekolah yang memberikan ketentuan, contoh soal untuk pelajaran sosial itu 35 gitu. Jadi 30 PG, 5 IC. Ada sekolah yang menentukan jumlah lembar. Contoh misalnya untuk pelajaran tertentu hanya boleh 4 atau 5 lembar gitu kan. Otomatis ini akan menjadi pemikiran kita gitu kan. Nah, tentunya nanti pada pembuatan soal ini akan menjadi patokan bagi Bapak Ibu, kira-kira kalau soal seperti ini diterapkan di sekolah Bapak Ibu, masuk tidak dengan kebijakan sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu. Karena setiap sekolah itu tentunya berbeda-beda kebijakannya. Terus yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu pada waktu pembuatan soal. Ya jangan sampai dalam pembuatan soal itu, soal diberikan kepada anak sementara kita belum mengajarkan. Nah, nanti dikhawatirkan banyak anak yang tidak bisa mengerjakan soal tersebut, akibatnya nanti anak-anak nilainya jelek-jelek, ya kan? Oleh karena itu, kami menyarankan Bapak Ibu dalam membuat soal itu soal yang tentunya sudah diajarkan oleh Bapak Ibu semua, ya kan? Contoh misalnya, kalau PPKN itu kan ada 3 bab, ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan Bapak Ibu bab 3 belum selesai atau belum tersentuh bab 3, maka Bapak Ibu yang diuaskan berarti bab 1 dan bab 2 saja. Bab 3-nya tidak usah, jangan dipaksakan.
Karena kalau dipaksakan nanti nilai anak-anak atau peserta didik menjadi jelek ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus memasakkan, oh ada 3 bab, berarti harus 3 bab tersebut kita kasihkan ke anak. Nah, kalau menurut saya tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengukurnya pada waktu Bapak Ibu mengajar. Kalau habisnya 2 bab, ya berarti 2 bab tersebut yang harus dikasihkan. Kalau misalnya 3 bab, ya 3 bab, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada pertanyaan atau tidak, kami persilakan kepada Bapak Ibu seandainya ada pertanyaan. Iya Pak, sambil ini Pak, berlanjut untuk kelas berikutnya. Siapa pemateri? Bu Ois, kalau enggak Bu Umi Arti Pak. Oh iya. Sudah masuk belum ya? Bu Umi Arti sepertinya nggak ada ya, belum datang Pak. Oh ada. Sudah datang Pak. Nah, Oh iya. Silakan Bu. Ya Bu Umi, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk Pak Darno, karena saya juga baru belajar tentang pembuatan soal yang berbasis literasi dan numerasi. Dan mohon nanti masukannya barangkali ada yang kurang. Dan sebelum saya share screen, saya sampaikan bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu kisi-kisi yang biasa digunakan untuk menyusun soal-soal hot ya selama ini. Di hari pertama pada saat Bu Tati memberikan materi itu diberikan contoh untuk kisi-kisi yang berbasis literasi dan numerasi. Jadi hari ini saya coba untuk menayangkan yang berbasis literasi dan numerasi. Bapak Ibu kelihatan? Belum, Bu. Sudah ada. Sudah Bu, tinggal diperbesar aja Bu. Diperbesar, baik. Ya baik. Ya sudah. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah kisi-kisi penulisan soal ujian akhir semester atau UAS ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Di sini satuan pendidikannya SMP Negeri 1 Cibung Bulang, mata pelajarannya PPKN, kurikulum acuan kami menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum khusus. Alokasi waktu 90 menit, jumlah soal ini 45, ada pilihan ganda sejumlah 40 dan uraian sebanyak 5. Untuk kelas 9 dan saya. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan saya tidak menayangkan kisi-kisi secara utuh karena ini sudah disampaikan di share di grup. Saya hanya menampilkan kisi-kisi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi bahwa di PPKN itu sangat sulit untuk menentukan soal-soal numerasi. Jadi tidak semua KD itu bisa dipaksakan menggunakan literasi, untuk digunakan numerasi. Sehingga memang kebanyakan itu literasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, teman-teman PPKN semua, ini yang saya pahami kemarin yang disampaikan oleh Bu Tati tentang kisi-kisi pembelajaran atau kisi-kisi soal yang berkaitan atau yang berbasis literasi dan numerasi. Ya, di sini ada kolomnya kompetensi dasar. Yang kedua itu kompetisi atau materi inti atau materi pokoknya. Kemudian ini ada indikator soal, jenis soal AKN, ada konten, ada proses kognitif, ada konteks,
Kemudian ini sebetulnya soal bisa di luar ya, tapi ini biar memudahkan penayangan, saya tidak bolak-balik, maka soal saya taruh di sini. Kemudian bentuk soal, kemudian nomor soal, kunci jawaban, dan skor. Nah, ini untuk yang lengkapnya. Baik Bapak dan Ibu, ini saya coba untuk satu-satu dulu. Ini yang pertama kompetensi dasarnya, karena tadi saya katakan di sekolah saya menggunakan kurikulum acuannya kurikulum darurat atau kurikulum khusus, maka adik yang ada di kelas 9 semester ganjil ini ada 2 KD. Ya, KD 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensinya atau materi pokoknya di sini adalah yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Indikatornya, ini untuk soal pertama, disajikan teks informasi. Peserta didik dapat menemukan informasi contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Jenis soal AKM, literasi. Karena di sini nanti jenis soal AKM-nya ada 2, yaitu literasi atau numerasi. Nah, karena ini disajikan teks informasi, berarti ini adalah literasi. Konten untuk literasi itu ada 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Karena nanti yang saya tampilkan adalah teks yang dimana di dalamnya terdapat informasi, maka saya tulisnya di sini kontennya berisi tentang teks informasi. Proses kognitif di literasi ada 3 proses kognitif, yaitu yang pertama menemukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, dan yang ketiga evaluasi dan refleksi. Nah, karena saya meminta anak nanti bisa menemukan informasi, maka proses kognitifnya itu saya tuliskan menemukan informasi. Untuk konteks di literasi itu ada 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, karena ini berhubungan dengan pendidikan, maka informasi pendidikan, maka saya tulis konteksnya adalah sosial budaya. Nah, ini soalnya. Saya perbesar dulu sebentar untuk soal. Perhatikan wacana berikut. Mungkin di sini nggak begitu jelas ya Bapak dan Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat soalnya. Nah, ini saya screenshot dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini ada cuplikannya. Dan kalau di soal, di lembar soal yang saya sudah share di grup, itu ada sumbernya. Jadi di sini setiap kali saya share informasi, saya tuliskan di sini ada sumber. Sumbernya dari mana itu. Nah, di sini adalah sumber dari wacana ini atau informasi ini adalah surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian perhatikan wacana berikut, ini adalah teks informasinya. Surat edaran ini merupakan hasil musyawarah Menteri Pendidikan dengan berbagai pihak dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Hal ini merupakan contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini masih salah penulisannya ya, ejaannya. Yang seperti disampaikan Pak Budi, harusnya di sini yang B itu adalah ideologi negara, D-nya kepribadian bangsa, dan pandangan hidup bangsa ini yang harus terakhir. Kalau berdasarkan ejaan, ini saya masih salah menggunakan. Kemudian di sini bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor 1, jawabannya adalah 2. Karena jumlah soalnya ada 40, setiap soal yang ganda kalau betul nilainya 2. Nanti untuk uraian itu maksimal nilainya 20. Kemudian di sini yang kedua. Yang kedua ini masih sama ya, ini masih terusannya, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, ini disajikan teks informasi. Peserta didik dapat menemukan informasi contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ini bentuknya literasi.
Jenis soal AKM-nya adalah literasi, kemudian kontennya adalah teks informasi, kemudian level proses kognitifnya adalah menemukan informasi, kemudian untuk konteksnya adalah personal, karena ini menyangkut seseorang ya. Nah, di sini ini soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini foto saya ambil dari foto kiriman anak didik selama PJJ. Nah, di sini pertanyaannya, selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pelajar belajar dari rumah atau melakukan PDR. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan bagi pelajar tetap mendapat haknya untuk belajar demi masa depan diri dan negara. Pelajar yang sungguh-sungguh saat BDR telah melaksanakan Pancasila sebagai, ini sama ya tadi masih sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan soal, harusnya tadi berurutan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi Hari. Jadi pandangan hidup bangsa ini harusnya adanya di D. Atau nanti dibalik susunannya ya, yang ini yang di A. Seperti itu. Ini bentuknya adalah PG, kemudian soalnya nomor 2, kemudian kunci jawabannya B, dan skornya adalah 2. Bapak Ibu masih mengikuti kah? Baru Masih, masuk Bu. saya Bu Umi. Masuk. Kemudian kita lanjut. Yang di sini soal berikutnya ya. Sekali lagi saya tidak menyampaikan yang 45. Karena yang 45 saya juga sampaikan kisi-kisinya kemarin sama Pak Budi yang tentang Ahok ya, yang ada level 1, 2, 3. Tapi ini saya terus yang saya tampilkan adalah yang berkaitan dengan literasi dan numerasi itu. Soal berikutnya, ini disajikan teks informasi, peserta didik dapat menemukan informasi 2 contoh perwujudan Pancasila pada awal kemerdekaan. Ini sama, tadi bentuk soal AKM, jenis soal AKM adalah literasi, kemudian di sini konteksnya adalah teks informasi, kemudian ini proses berpikirnya atau proses kognitifnya adalah menemukan informasi, kemudian konteksnya adalah sosial budaya. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan informasi berikut. Pada awal kemerdekaan ini saya nggak usah saya bacakan semua. Ini ada saya ambil dari buku siswa, tapi ini saya rangkum. Seperti itu. Ya, pada awal kemerdekaan ada beberapa kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Misalkan PKI Madiun ingin mengganti Pancasila dengan komunis dan DITII ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Selain itu, ada kelompok lain yang menyimpang dari Pancasila, misalkan Republik Maluku Selatan atau RMS yang ingin lepas dari NKRI dan mendirikan negara baru, serta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ingin tetap mempertahankan bentuk negara federasi atau serikat. RMS dan APRA telah menyimpang sila ketiga. Pertanyaannya, dari informasi tersebut, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah, yaitu, nah ini ada A, B, C, dan seterusnya. Ini ada jawabannya ya Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi, untuk materinya atau yang teksnya, ini saya rangkum dari buku siswa. Kemudian bentuknya pilihan ganda, soal nomor 3. Kemudian di sini kuncinya, ada kuncinya B. Kemudian ini skornya ada 2. Kita lanjut. Soal berikutnya. Belum saya belum menemukan numerasi ya. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat mengevaluasi dan merefleksi dampak negatif kebebasan berbicara di media sosial terhadap penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Nah, ini masih literasi, kontennya adalah teks informasi. Nah, di sini saya menggunakan proses berpikirnya atau proses kognitifnya adalah evaluasi dan refleksi. Karena yang ada di Masih benak bisa saya, diolah. iya Bu, Ini masih di kelas 7 ya Bu Umi ya? kelas 9 Ibu. Oh kelas 9, oke ya. Ya, Kasih ya. saya mengajar kelas 9. Ya, saya ulang di sini kognitifnya. Proses kognitifnya adalah evaluasi dan refleksi, karena yang ada di benak saya ini diminta untuk menilai, mengevaluasi apakah kebebasan berbicara di media sosial itu dampak negatifnya terhadap penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya kurang yakin dan kurang tahu ini apakah ini sudah tepat atau belum gitu. Nanti mohon masukannya. Kemudian sini untuk konteksnya adalah sosial budaya. Pertanyaannya ini adalah untuk uraian soal nomor 41. Tantangan penerapan Pancasila pada saat ini yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Salah satunya adalah kebebasan berbicara lewat media sosial. Kebebasan ini di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, jelaskan dampak negatif dari kebebasan berbicara di media sosial yang dapat mengganggu atau mengancam penerapan Pancasila sehingga merugikan bangsa Indonesia. Nah, Bu karena Umi. kan kalau literasi, ya. Halo. Itu maaf, Iya, Pak. itu Ya. sajiannya zoomnya terlalu besar ya, sehingga tidak sempurna. Jadi ini tarik 100 aja. Ini kan 100 berapa nih? 120. Oh, kegedean tuh, 72. Masih Biar kegedean? kelihatan semua, Bu. Ya. Oke, ya. Sudah, ya. Pak? Ya. Tarik lagi. Pilih. Ya. Terima kasih, Pak Darno. Yuk, siap. Ini sudah 100, Pak. Ya, udah. Nah, ini kemudian bentuk soalnya uraian 41 nomornya, dan ini kunci jawabannya karena soalnya subjektif, ini jawabannya terserah gurunya, subjektivitas gurunya. Dan skornya adalah 3. Karena berarti jawaban anak akan variasi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat mengevaluasi perbandingan antara penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan praktek ideal Pancasila. Ini masih literasi, teksnya teks informasi, ini saya menggunakan kontennya teks informasi. Kemudian proses berpikirnya adalah evaluasi dan refleksi, kemudian konteksnya sosial budaya. Nah, di sini saya memberikan, sebenarnya ini adalah biasa saya gunakan untuk soal latihan anak-anak. Jadi di sini ada perbandingan antara, karena tadinya kan ada perbandingan dinamika masyarakat dengan praktek ideal Pancasila. Jadi di sini saya sudah berikan satu ya. Kalau biasanya kalau di tugas individu anak, tugas harian anak, ini yang saya isi cuma sebentar ya, saya zoom dulu sebentar. Ini yang saya isi peristiwa aja. Yang lainnya itu anak yang mengisi. Tapi karena ini untuk isi dan untuk soal, maka saya isi dulu. Ya, ini sebagai tabelnya, nanti Bapak dan Ibu lebih jelasnya bisa lihat di soal. Bandingkan antara tujuan RMS dengan praktik ideal Pancasila. Apakah tujuan RMS sesuai dengan praktik ideal Pancasila? Berikan alasanmu. Nah, ini di uraian soal nomor 42, ini kunci jawabannya juga subjektivitas guru karena pasti jawaban anak bervariasi, kemudian skornya itu ada 4. Berikutnya, disajikan teks informasi, peserta didik dapat menemukan informasi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini masih literasi, kemudian kontennya adalah teks informasi,
Kemudian di sini proses berpikirnya adalah menambah informasi, konteksnya sosial budaya. Pertanyaannya di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar saya screenshot di YouTube. Jadi pada saat saya menjelaskan tentang ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka, saya bermodalkan ini. Nah, ini juga sudah saya berikan sebagai latihan atau tugas harian anak-anak. Di sini ada perintahnya, gambar di atas merupakan contoh penerapan sila ke-1 Pancasila. Dengan memanfaatkan TIK, yaitu YouTube, seorang ustadz tetap bisa berdakwah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sila ke-1 Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan TIK. Dakwah tidak harus kaku, tidak harus bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi nilainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila ini bersifat terbuka, bersifat tertutup, merupakan dasar negara, dan merupakan pandangan hidup bangsa. Nah, ini bentuknya PG, soal nomor 8, kunci jawabannya A, skornya 2. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika kalau Bapak dan Ibu melihat soal yang sudah saya share di grup, di sini tadi saya tuliskan sumbernya dari mana, itu sumbernya ini dari YouTube. Kemudian soal berikutnya, disajikan teks informasi, peserta didik dapat menemukan informasi nilai dasar kemanusiaan. Ini masih literasi, kemudian kontennya teks informasi, kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, konteksnya adalah sosial budaya. Nah, kalau ini adalah pengalaman real di kompleks saya ya. Jadi saya ceritakan saja di sini di soal. Misalkan di sini ada warga RT 4 RW 10 Perumahan Kedaton mengumpulkan bahan makanan dan iuran untuk membantu salah satu warga yang melakukan isolasi mandiri karena ada indikasi terpapar virus corona. Tindakan warga Kedaton merupakan penerapan nilai dasar Pancasila yaitu nilai bla bla bla. Ini sudah ada pilihannya dan ini bentuknya PG 10 kunci jawabannya B dan skornya 2. Kita lanjut. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat menemukan informasi contoh nilai dasar kerakyatan. Di sini masih literasi, kontennya teks informasi, proses kognitifnya menemukan informasi, konteksnya sosial budaya. Nah, ini saya berikan gambar. Gambar ini adalah kegiatan OSIS, yaitu pemilihan OSIS di sekolah saya. Jadi sebenarnya kegiatan OSIS kemudian pernah dilakukan warga dijadikan buat atau bahan dasar untuk membuat soal, jadi tidak mencari di YouTube karena ini yang perlu kita lakukan. Perhatikan informasi berikut, ini ada gambar, kemudian di sini ada keterangan. Kemudian ketua merupakan pesta demokrasi di sekolah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin tiap tahun untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS dan merupakan ajang belajar demokrasi di sekolah. Kegiatan ini merupakan contoh pelaksanaan nilai dasar Pancasila yaitu nilai dasar ABCD. Nah, seperti dan ini sekali lagi saya masih asal-asalan nulisnya ya, yang untuk aturan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Hari, baik piramida ke bawah ataupun ke atas ya. Jadi dari urutan yang paling pendek sampai yang paling panjang atau dibalik. Nah, ini saya masih belum memperhatikan. Nanti pada saat menulisnya, ini kita urutan. Nah, bentuknya ini soal nomor bentuknya, kemudian di sini maksimalnya 2. Lanjut. Disajikan teks informasi. Peserta didik dapat menemukan informasi contoh nilai dasar keadilan. Ini masih literasi, menemukan informasi untuk kontennya, kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, konteksnya sosial budaya. Ini soal nomor 13 ya. Nah, ini juga saya ambil dari YouTube, saya screenshot ya. Kebetulan ini adalah alumni dari sekolah kami, makanya ini kami ambil. Gitu. Berprestasi sesuai kemampuan untuk harumkan nama bangsa merupakan salah satu contoh penerapan nilai dasar Pancasila yaitu nilai dasar ABCD. Nah, ini juga sama tadi ya dalam penulisan option tadi sudah disampaikan Pak Budi berulang kali, ini harus diperhatikan. Dan saya mohon maaf ini kurang teliti dalam hal ini. Nanti insya Allah akan diperbaiki.
Nah, ini lupa. Ini harusnya kan ada bentuknya di sini PG, kemudian di sini nanti ada PG, kemudian ini soal nomor 13 ya. Kemudian kunci jawaban nomor 13 itu adalah A, skornya 2. Nanti dilengkapi. Kita lanjut. Ini masih literasi karena di PPKN banyak literasi, Pak Dano, mohon maaf. Disajikan teks informasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila berbagai bidang. Tadi dapat menemukan informasi 2 contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Ini masih literasi, kemudian kontennya ada teks informasi, kemudian proses kognitifnya informasi, konteksnya sosial budaya. Nomor 16 bentuknya tabel. Nah, ini tabel, kemudian ada kalimat di sini. Penerapan nilai dasar di bidang politik ditunjukkan oleh nomor berapa, tapi ini dalam bentuk tabel. Ini PG, soal nomor 16, kuncinya C, skornya 2. Nah, ini untuk uraian. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat mengevaluasi 2 kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang menerapkan Pancasila di bidang budaya. Ini bentuknya literasi, teksnya kontennya teks informasi, kemudian proses kognitifnya adalah evaluasi dan refleksi, konteksnya adalah sosial budaya. Pertanyaannya, maaf ini harus ada stimulusnya dulu ya. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan pada generasi muda. Sikap feodal eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan teknologi merupakan contoh asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Pertanyaan intinya sebetulnya paling bawah, tetapi ini yang atas ini ada stimulus karena kemarin Bu Tati yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bu Tati, kita tidak langsung ujuk-ujuk ke soal, tapi perlu ada stimulusnya. Nah, ini stimulusnya soal intinya ada di bawah. Tuliskan kegiatan masyarakat di tempat tinggal kamu yang menerapkan Pancasila di bidang sosial dan budaya. Ini bentuknya uraian soal nomor 43. Jawabannya subjektivitas guru, karena ini jawaban anak subjektivitas, skornya adalah 4. Nah, ini yang berbeda, agak berbeda. Saya nggak tahu apakah ini terlalu memaksakan, tapi ini memang ada kadiknya ya. Menurut saya ini masuk. Ini yang 3.2, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini materinya saya lupa, ini malah belum ditulis. Nanti materi pokoknya ditulis dulu. Nah, di sini untuk indikator soalnya disajikan data. Peserta didik dapat memahami jumlah rata-rata pemilih dalam 1 TPS saat pemilu 2019 di Kabupaten Bogor. Di sini jenis soalnya adalah numerasi. Kemudian kalau untuk konteks, untuk konten di numerasi itu ada 4, yaitu bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran, ketiga data dan ketidakpastian, keempat aljabar. Nah, karena ini saya sampaikan berupa data, maka saya mengambil bahwa di sini adalah data dan ketidakpastian. Tuh. Kemudian proses kognitif, kalau di numerasi itu juga ada 3, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ini saya juga masih, karena saya bukan matematika ya, saya masih agak bingung, gitu. Nanti mohon bantuan dari Pak Darmo atau narasumber yang lain untuk membantu apakah ini sudah benar atau masih harus diperbaiki. Kemudian untuk konteksnya itu sama dengan literasi, yaitu ada 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, karena ini merupakan data tentang TPS, tentang pemilih, berarti ini adalah sosial budaya. Nah, ini soalnya. Nah, saya zoom sebentar. Nah, ini saya nggak usah ini ya. Dan data berikut. Nah, ini saya screenshot dari berita yang saya ambil dari internet ya. Kemudian
Saya ambil dari internet. Pertanyaannya, dari data tersebut rata-rata jumlah pemilih di setiap TPS adalah titik-titik. Karena di data ini sudah dikatakan bahwa menurut DPT, ya, daftar pemilih tetap di Kabupaten Bogor pada saat pemilu 2019 berjumlah sekian orang, terdiri dari laki-laki sekian ribu, perempuan sekian ribu. Kemudian di sini juga di dalam informasi ini, di dalam data ini juga disebutkan ada berapa jumlah TPS. Jadi kalau anak mau berpikirnya adalah tinggal dibagi saja jumlah pemilih tetapnya dengan jumlah TPS. Jadi nanti akan ketemu jawabannya. Nah, ini bentuknya PG, jumlah soal nomor 31, kemudian kuncinya D, soalnya 2. Kita masih ini untuk kali 3.2. Disajikan tes informasi peserta didik dapat mengevaluasi kegiatan demokrasi langsung di lingkungan sekolah. Ini bentuknya literasi, teks informasi untuk ini masih teks informasi ya, kemudian ini evaluasi dan refleksi, ini sosial dan budaya, maaf ini sosial dan budaya harusnya dilengkapi. Nomor 44 soalnya ini adalah untuk uraian. Dilihat dari penyampaian inspirasi, demokrasi dapat dibedakan dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti inspirasi atau suara disampaikan secara langsung oleh rakyat, sedangkan demokrasi tidak langsung, inspirasi atau suara dititipkan kepada wakil rakyat. Pertanyaannya adalah tuliskan 2 contoh pelaksanaan demokrasi langsung di lingkungan sekolah. Nah, ini uraian soal nomor 44, kemudian kunci jawabannya adalah subjektivitas guru. Kemudian ini skornya adalah 4. Dan ini sepertinya terakhir, masih KD 3.2. Disajikan data peserta didik dapat memahami jumlah anggota DPD yang mewakili provinsi. Nah, di sini jenis soal AKM-nya adalah numerasi, kemudian kontennya adalah bilangan, kemudian proses kognitifnya adalah pemahaman, dan konteksnya adalah sosial budaya. Pertanyaannya di sini perhatikan data berikut. Nah, untuk yang terakhir ini saya cuma perhatikan data berikut. Nah, di dalam data ini saya hanya menuliskan kawasan dan nama provinsi yang ada di kawasan itu. Misalkan kawasan Sumatera, namanya apa saja, tidak menuliskan jumlahnya. Di Jawa ada provinsinya apa saja, dan seterusnya. Dan ini pertanyaannya, anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah anggota DPD. Anggota DPD merupakan perwakilan tiap provinsi. Jumlah seluruh anggota MPR periode 2019 sampai 2024 adalah 711 orang. Anggota DPR sebanyak 575 orang. Jumlah provinsi ada di tabel, karena saya tidak mau menunjukkan atau menuliskan jumlah di sini, biar anak nanti menghitungnya sendiri. Kalau anak sudah hafal, mesti lebih gampang. Pertanyaannya, berapa orang anggota DPD perwakilan tiap provinsi? Tuliskan langkah-langkah penghitungannya. Nomor terakhir, soal 45, dan ini kunci jawabannya. Saya lagi kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya. Sebentar. Saya sebentar, maaf. Nih, diketahui jumlah anggota MPR 711 orang, jumlah anggota DPR 575 orang, jumlah provinsi 34. Ditanya jumlah anggota DPD perwakilan tiap provinsi. Jawab, anggota MPR sama dengan anggota DPR ditambah anggota DPD. Anggota MPR-nya 711 sama dengan 575 ditambah anggota ini 11 dikurangi 575 sama dengan anggota DPD. Berarti 136 sama dengan anggota DPD. Provinsi 136 dibagi 34 itu ada 4. Kesimpulannya anggota DPD perwakilan tiap provinsi ada 4 orang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, mohon masukannya, terutama ini sekali lagi saya masih taraf belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Pak Hari ingin untuk hentikan ya, Pak Hari untuk yang kelas 7 diwakili Pak Hari atau gimana? Mungkin ada filenya Pak Hari di Pak Hari atau di Bu Umi? Saya tidak menerima Pak kelas 7. Semuanya sudah ada Pak Budi. Oh gitu. Ya Bapak Iya. Ibu, tadi info dari Pak Hari untuk kelas 7 kan Bu Uisnya ada kegiatan ya. Oh ya, terlebih dahulu selamat bergabung, selamat datang Ibu pengawas ya, Ibu Dwi, mohon maaf nih. Yo, Bu Dwi selamat siang. Ya mungkin lagi ini termute Bu Dwi. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian ya, kisi dan naskah soal ya, PKN ya yang disampaikan oleh tim MGMP PKN ya, Pak Budi Hari dan teman-teman. Bapak Ibu memang kalau PKN ini memang khusus Bapak Ibu ya, tidak bisa dipaksakan untuk bernumerasi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Tapi tadi memang ada beberapa sih ya soal yang anggota DPR itu Bu ya, itu bisa juga numerasi Bu ya, sudah masuk di situ ya. Tapi memang kan sesuai dengan karakteristik mapelnya, PK ini kan memang ilmu-ilmu kebangsaan Bapak Ibu ya, ilmu-ilmu kewarganegaraan, ilmu-ilmu bersosial, bertoleransi, Pancasila dan semuanya ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan ilmu eksak Bapak Ibu, matematika, IPA, atau IPS, ekonomi ya, seperti itu. Ya nanti lebih lengkapnya ini ada pengawas Bu Dwi, selamat siang. Selamat siang. Ya Bu, makasih sudah bergabung dengan kami. Ya nanti, ya ini Bu, ini teman-teman dari MGMP PKN. Tadi pertama paparan dari Pak Hari kelas 8, kemudian kelas 9 Bu Umi. Cuma kelas 7 Bu Isnya belum bisa gabung ya, katanya ada keperluan. Nah ini Bu, ini maksud kami, ini mengumpulkan teman-teman, ini semua mapel Bu, ini jadwalnya PKN, namun yang masuk hanya 23 ya. Nah, itu mewakili teman-teman menyiapkan soal yang sekarang namanya ujian akhir semester Bu, sesuai dengan surat edaran Pak Menteri itu. Gitu. Maksudnya hanya memberikan contoh saja, memang filenya juga sudah diberikan ke kami, sudah saya share ke grup. Soal itu, soal dan kunci jawaban sudah ada, bukan berarti soal-soal dan naskah yang disusun oleh tim MGMP PKN ini nanti dibocorkan atau bagaimana ya, bukan seperti itu, karena memang sekarang paradigmanya berbeda dengan Merdeka Belajar, dengan visi misi yang baru pendidikan kita. Jadi evaluasi bukan untuk mencari pencitraan dalam arti wah kalau dikasih kan nanti nilai bagus-bagus, sekolahnya bagus, itu semua tidak ada artinya, karena evaluasi sekarang itu bertujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang KBM yang sudah berlanjut. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah dapat kunci, lalu dikasih jimat anak-anak bagus, Bapak Ibu yang rugi sendiri. Bapak Ibu tidak bisa mengukur KBM-nya. Ya, nilainya bagus kan palsu nilainya gitu. Jadi harapan sekarang bukan seperti itu. Sehingga kami semua mapel di-share ke grup, diberikan karena ada nuansa baru yaitu literasi dan numerasi, biar teman-teman itu bisa paham menyusun bagaimana literasi dan numerasi. Selanjutnya saya persilahkan pada Bu Dwi ya memberikan evaluasi atau masukan dan lain-lain. Silahkan Bu. Boleh, saya hanya sedikit menekankan saja Pak Darno. Ya, memang Bu, untuk di mata pelajaran PKN ini kita tidak bisa memaksakan harus muncul numerasi begitu ya. Namun tidak dipaksakan bukan berarti tidak ada. Ada beberapa materi yang berkaitan dengan PKN bisa dibuat soal dalam bentuk numerasinya atau ada soal yang numerasi. Namun terbatas jumlahnya bisa bila kita bandingkan dengan mata pelajaran yang lain, matematika, IPA, IPS begitu ya. Karena materi kita di PKN ini cenderungnya kan untuk pengembangan sikap, pengembangan karakter kebangsaannya. Sehingga di sana kita tidak bisa harus numerasi tidak. Kebanyakan soal-soal di PKN itu tentang literasinya.
literasi bahasanya, literasi budaya, literasi berwarga negaranya, gitu ya. Bagaimana sikap perilaku seorang warga negara yang bisa dikembangkan dalam keseharian anak-anak kita. Merdeka belajar, merdeka dalam pengembangan soal-soal pengujian, itu akan dikembalikan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kondisi dan situasi kelasnya. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan di kelas, itulah yang akan diuji. Kalau belum dilakukan ya jangan diuji, begitu ya. Dan bentuknya, kita bisa mengembangkan banyak literasinya. Literasi dari materinya, literasi dari digitalnya, bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana digital untuk pembelajaran kita, sehingga anak-anak pun juga layak kita belajarkan pengembangan literasi digitalnya. Literasi budayanya, budaya apa yang akan kita tumbuh kembangkan? Mengambil dari contoh-contoh yang mana, dari kehidupan sekitar kita, dari keseharian anak-anak, keseharian di sekolah, silahkan itu dikembangkan untuk literasi budayanya. Sehingga untuk tolak ukur keberhasilan mata pelajaran PKN adalah pengembangan sikap perilaku siswa sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Tidak hanya sekedar materinya saja. Kalau materinya dipelajari bisa, tapi mengekspresikan, mewujudkan, mengimplementasikannya itu yang lebih penting dalam kehidupan keseharian kita, anak-anak kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Mungkin itu teman-teman semuanya ya. Teruslah berlatih, teruslah belajar, mengembangkan berbagai contoh soal-soal yang mengacu atau berbasis AKM-nya. Pastinya Bapak Ibu guru juga harus berliterat dulu. Sebagai guru-guru literat, guru-guru digital, guru-guru yang tetap pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja Pak Darno. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat berjuang terus. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas motivasinya. Pak Hari, untuk kelas 7, apakah filenya dari Pak Hari? Pak Hari sampaikan poin-poinnya saja ya. Ada nggak? Ya, kelas 7 ya? Bentar Pak. Paling poin aja lah Pak, Gizi sebentar, sekilas saja. Sampaikan teman-teman. Bentar paling nggak, inilah. Kan Ibu Isnya nggak ada ya, jadi Bapak aja lah. Ya, Bapak Ibu, tunggu dulu ya, Pak Hari akan mewakili Bu Ois ya, menyampaikan kelas 7. Jadi Bapak Ibu, soal yang diberikan di tim MGMP SMP ini, Pak Hari dan teman-teman, ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, yang terutama yang literasi ya, karena PKN, Bapak Ibu bisa mengambil soal-soal yang kira-kira dari ini ya, yang cocok, yang sudah diajarkan di sekolah Bapak Ibu ya. Tentunya yang tahu Bapak Ibu sendiri kan ya. Silakan Pak Hari. Pak Hari termute. Lupa. Nah, mau lupa itu. Oke. Terus, ya udah, sudah Pak. Yuk. Udah Pak, udah kelihatan. Siap. Oh ya, bentar. Masih belum jelas di saya ini. Oh, di saya udah kelihatan kok. Kisi-kisi itu udah. Iya. Buatnya dibuka. Udah. Oh. Udah kelihatan apa belum Bapak Ibu? Sudah di saya. Sudah. Oh sudah. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu karena Bu Setiawati SPD ada keperluan gitu, jadi tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu gitu kan. Ya akan saya coba untuk mewakili Bu Ois gitu kan. Ya mungkin tidak sepaham atau sehebat Bu Ois karena saya kan ngajarnya di kelas 8 dan 9 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa mewakili nantinya. Ya jadi
Kita mulai dari kisi-kisi penyusunan soal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2021-2022 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat satuan pendidikan sama yaitu SMP, mata pelajaran PPKN, kebetulan alokasi waktunya 90 menit, jumlah soal 40 PG, 5 IC. Ya seperti di depan sudah diutarakan ya Bapak Ibu, nanti untuk waktu silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk jumlah soal juga disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semua. Kita mulai dari kompetensi inti ya. Kalau di PPKN itu tadi sudah disampaikan juga ada 4 kompetensi inti ya Bapak Ibu. Baik kompetensi 1, 2, 3, dan 4 ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya ya kan. Kemudian kelas itu kelas 7 materi pokok, indikator, kemudian ranah kognitif. Tadi ranah kognitif pada kelas 8 itu kan dibagi 3, yaitu tingkat kemampuan rendah, kemudian kemampuan lebih tinggi, kemudian tingkat kemampuan tinggi. Nah, kalau kemampuan yang rendah tadi kan C1 sama C2 ya. Kalau kemampuan lebih tinggi itu C3. Kalau kemampuan tinggi itu C4, C5, dan C6 yang sudah dijelaskan tadi waktu di kelas 8. Kalau Bu Ois di sini itu langsung ranah kognitifnya merujuk ke C2 atau C3 atau C4 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama ya ranah kognitifnya itu C2 dimulainya itu. Kemudian bentuk tes itu PG, nomor soal 1, skor 2. Jadi kalau kita perhatikan untuk skor di sini Bu Ois mengambil 1 nomor itu 2 skor. Karena PG-nya ada 40, maka diharapkan nanti skornya jadi 80 yang PG. Kemudian yang IC itu masing-masing 4 kali 5 berarti 20. Jadi seandainya anak betul semua berarti nilainya 100 gitu. Jadi lebih mudah penskorannya. Jadi 1 nomor skornya 2 gitu. Ya kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi di sini kolomnya ada ya kompetensi dasar, kelas, materi pokok, indikator, ranah kognitif, bentuk tes, nomor soal, skor. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung ya kan mengenai kolom-kolom tersebut ya kan. Ya kalau kita lihat tadi antara kelas 8, 9, kemudian sekarang kelas 7 itu agak berbeda kolomnya ya. Itu. Karena di ranah kognitif Bu Ois hanya 1 kolom, kemudian di kelas 8 tadi dibagi menjadi 3 kolom. Kalau menurut saya pada prinsipnya itu tidak masalah ya kan. Yang penting intinya itu sama begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari indikator pertama ya. Siswa dapat menjelaskan alasan pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Kemudian siswa dapat menjelaskan tujuan dibentuknya BPUPKI. Siswa dapat menyebutkan BPUPKI dalam bahasa Jepang. Disajikan beberapa tokoh yang berperan serta dalam proses perumusan dasar negara. Siswa dapat menunjukkan tokoh perumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Jadi di sini nggak usah saya bacakan semua ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal membaca lebih lanjut. Ya kan? Jadi nanti Bapak Ibu dilihat dulu operasional katanya. Ya. Kalau C1 berarti mengingat, kalau C2 itu memahami, kalau C3 berarti mengaplikasi, kalau C4 berarti menganalisis, C5 itu mengevaluasi, kalau C6 berarti mencipta. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu dan kita semua gitu ya. Gitu. Jadi masuknya ke kelompok mana gitu Bapak Ibu.
Ya, ini untuk indikatornya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dibaca lebih lanjut gitu. Nanti kalau seandainya ada kekurang jelasan bisa ditanyakan lewat grup gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk ureannya di sini ya Bapak Ibu, ini ada contoh, siswa dapat menunjukkan sikap komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Itu udah urean. Kemudian siswa dapat menyebutkan 3 manfaat mentaati norma bagi diri sendiri itu. Ya sebetulnya kalau kita lihat di sini agak ini juga ya agak tanda tanya juga ini. Soalnya apa? Siswa dapat menyebutkan 3 manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Sedangkan di sini ureannya ya skornya 4, padahal suruh menyebutkan 3. Nah, itu harus kalau menurut saya ada revisi itu harusnya. Ya, nanti silakan Bapak Ibu ya dipelajari, kemudian kalau seandainya ada yang perlu direvisi, mari kita diskusikan bersama-sama nanti Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja, karena di sini suruh menyebutkan 3, tapi untuk nilainya atau skornya 4 gitu ya kan. Harusnya kalau di sini 4, di sini juga 4 itu cocok. Atau misalnya di sini 2, di sini 4 masih masuk, karena satu nomor atau satu jawaban bisa skornya 2. Jadi kalau 2 jawaban berarti 4 ya Bapak Ibu begitu. Kalau 3 kayaknya kurang sinkron itu Bapak Ibu. Kita lanjut, ya kan? Nah, kebetulan di sini sama ini yang ureannya ya 3 itu. Ya nanti tolong Bapak Ibu diperbaiki lagi ya. Kalau misalnya mau mengangkat soal tersebut, ya, supaya nanti dalam penskorannya itu mudah itu nantinya. Nah, kemudian urean yang nomor 45, siswa dapat menjelaskan sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan. Nah, itu bisa ini, skornya 4. Gitu. Itu untuk kisi-kisi Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti akan di-share lebih lanjut oleh Pak Darno di grup. Kemudian kita ke soal. Maaf sebentar ya Bapak Ibu pindah ke soal ya.